Aku ingin engkau Gak tahu. di tempat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin sudah eh, apa namanya sampai kepada definisi dari filsafat, kita ngejar target sore hari ini, yaitu kemarin ini ya, selain daripada pengertian yang di atas, ini adalah cara-cara ataupun berpikir eh, ciri ataupun karakter berpikir filsafat itu sendiri. Jadi intinya berfilsafat itu pada prinsipnya itu sebenarnya cara ataupun karakter karakter berpikir pada prinsipnya. Karena berpikir filsafat ini bisa masuk ke sebagai apa namanya berbagai macam keilmuan. Dalam hukum Islam bisa, ya kan? Kemudian daripada eh, hukum keluarga Islam juga bisa, hukum keluarga juga bisa. Seperti halnya misalkan fenomena yang ada di dalam isu-isu hukum keluarga saat ini, ini kan em, tingkat ataupun angka permohonan gugatan cerai di Indonesia itu tidak bisa dinafikan tinggi sekali dengan berbagai macam faktor. Ini yang pertama. Yang kedua, juga angka permohonan dispensasi menikah setelah terbitnya Peraturan Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dari usia 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan, kemudian disamakan yaitu di usia 19 tahun, itu juga kemudian menimbulkan banyak permohonan dispensasi menikah untuk pernikahan dini. Tentunya ini menjadi polemik ya, karena di masyarakat itu saat ini ya, karena umurnya, usianya dinaikkan, batas minimal orang menikah itu kan 19 tahun. Sekarang yang dulunya itu 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Sekarang sama-sama 19. Artinya dampaknya adalah kemudian banyak anak-anak ataupun orang-orang yang mau menikah sedangkan usianya belum sampai di usia 19 tahun. Ini akhirnya di masyarakat itu banyak yang yang akhirnya melaksanakan nikah siri. Nikah siri juga menjadi problem. Nah, tentunya ini bisa dilihat dari aspek dengan cara berpikir ataupun karakter filsafat itu sendiri. Satu hal misalkan, ini memang menjadi semacam apa ya, dua mata uang yang saling ini ya, artinya agak susah untuk ditemukan. Di satu sisi pemerintah menerbitkan peraturan bahwasanya batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama 19 tahun. Tapi di sisi lain, pengadilan agama itu juga kemudian membuka keran untuk permohonan dispensasi menikah. Artinya ini juga sama-sama dua hal yang memang eh, tidak bisa dihindari. Akhirnya semakin ibarat secara logika itu dulunya itu jaring jaring ikan itu agak kecil, kemudian sekarang diperbesar. Akhirnya kan banyak yang kemudian lolos. Nah, masalah problematika seperti ini sebenarnya ya menjadi permasalahan di masyarakat. Akhirnya mereka itu banyak yang kemudian penelitian-penelitian yang kemarin kami baca itu di berbagai macam adat, adat istiadat di Indonesia yang berbagai macam.
eh, ragam itu ternyata memang banyak daerah-daerah yang kemudian mengartikan dewasa itu bukan berdasarkan angka 19 ataupun angka 20 ataupun angka 21 untuk usia. Tapi kedewasaan orang itu dilihat dari pertama psikologis, yang kemudian psikis. Ya. Kalau misalkan psikologi anak itu kemudian dia sudah bisa membantu orang tua, ataupun kemudian dia bisa memasak, dia bisa berkebun, dia bisa bercocok tanam, dia bisa membantu orang tuanya beternak segala macam, itu sudah kemudian dianggap di lokal daerah tersebut itu anak sudah dewasa, walaupun usianya itu baru 16, 15 tahun segala macam. Nah, mereka itu kemudian ketika sudah menilai anak ini sudah dewasa, maka bolehkan untuk menikah secara adat. Kemudian ketika misalkan mereka mengizinkan ke KUA, mendaftarkan untuk menikah di KUA, otomatis tidak bisa karena usia mereka masih di bawah batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun. Akhirnya mereka tidak bisa menikah. Nah, secara adat kemudian mereka dinikahkan secara siri yang tidak tertulis atau tidak terdaftar tercatat di catatan sipil. Nah, ini sebenarnya Recording in memang progress. secara agama mungkin secara syariah itu sah-sah saja karena misalkan memang sudah ada wali kemudian ada yang dinikahkan kemudian yang menikahkan ya walinya itu dengan ada beberapa saksi dari keluarga itu ya mungkin secara syariat agama itu ya mungkin sahkan tapi kan dalam aturan hukum positif harus tercatatkan di sipil karena ada akibat hukum di situ. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya itu ketika satu pertama ketika misalkan orang nikah sah secara dengan pencatatan sipil otomatis mereka mendapatkan buku nikah. Buku nikah itu kemudian digunakan untuk membuat kartu keluarga atau KK. Kartu keluarga itu menjadi dasar untuk pembuatan KTP. Ketika dia itu istrinya itu melahirkan otomatis butuh penerbitan akte kelahiran. Akte kelahiran itu salah satu syaratnya adalah surat dari tempat ia dilahirkan, anaknya dilahirkan, kemudian pertama KTP kakak kedua orang tuanya. Kalau KTP kakak kedua orang tuanya itu tidak ada, berarti akte kelahiran juga sulit untuk diterbitkan. Nah, ini akibat-akibat hukum yang muncul dari dampak daripada pernikahan dini yang kemudian ataupun pernikahan siri yang tidak tercatat di pencatatan sipil karena usianya belum nyampe ke batas usia pernikahan ataupun menikah secara perundang-undangan. Ini banyak terjadi. Satu hal lagi misalkan ada yang dari Pati enggak di sini atau Blora atau Cepu. Mungkin pernah ada mendengar namanya ada suku Samin. Ini juga menarik. Suku Samin itu ada bimbingan mahasiswa saya itu yang tidak suruh meneliti di sana. Karena beberapa adat suku, misalkan suku Samin itu di Pati atau ada suku Komering ya di daerah Palembang. Nah, itu kalau di suku Samin, itu pernikahan itu memang mereka tidak dicatatkan di pencatatan sipil. Jadi mereka tidak menggunakan KUA. Secara KTP mereka itu tapi pemerintah memfasilitasi KK dan KTP walaupun mereka tidak memiliki akte nikah atau buku nikah. Tapi akhirnya jalan tengahnya akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan KK KTP karena banyak sekali anak-anak yang lahir yang tidak tercatat dan kemudian tidak mendapatkan akte kelahiran. Tapi satu hal yang mungkin menjadi sharing diskusi dengan beberapa mahasiswa yang mengadakan penelitian di sana, itu mereka itu ketika nikah itu tidak lewat KUA karena mereka tidak tercatatkan sipil. Pertama karena bisa jadi faktor usia, yang kedua karena adat. Kemudian karena apa? Karena tadi KTP-nya atau KK-nya tertulis Islam, tapi mereka itu masih menganut aliran kepercayaan. Bahwasanya kalau misalkan ada sebagian yang suku Samin misalkan nikah kemudian melalui KUA, itu KUA malah mensyaratkan yang menikah itu harus bersyahadat kembali dulu. Jadi lebih apa ya dari aspek kemaslahatan secara keyakinan ataupun keimanan. Karena meyakini pihak-pihak KUA itu meyakini bahwasanya walaupun mereka itu memang ya Islam, tulisannya Muslim di KTP ataupun ini, tapi secara ubudiahnya atau secara
perilaku ataupun pelaksanaan keagamaan dia masih menggunakan aliran kepercayaan. Jadi adat-adat yang seperti ini yang kemudian berlaku di masyarakat ini menjadi kemudian problematika khusus ketika bertemu dengan hukum-hukum positif ataupun peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini aspek-aspek seperti ini butuh ya model-model pendekatan karakter atau ciri cara berpikir filsafatnya. Yang kemudian pertama tadi filsafat sebagai upaya menggambarkan hakikat realitas paling akhir. Ini ini dalam hal apa namanya berpikir metafisik ataupun bagaimana berpikir filsafat itu berpikir yang apa ya namanya eh, mencari realitas atau hakikat daripada sesuatu tersebut. Kalau tadi misalkan ada istiadat seperti itu pastinya juga dengan berpikir-berpikir yang mendalam apa yang menyebabkan kemudian beberapa adat sampai kaku seperti itu. Kaku. Bahkan kalau ada pernikahan yang sistemnya endogami atau eksogami. Kalau eksogami kan berarti pernikahan, kalau endogami itu pernikahan antar suku. Jadi dia menikah hanya dengan kerabat-kerabatnya yang dalam satu suku tersebut. Jadi intinya satu kampung lah kalau misalkan. Kalau eksogami dia masih menerima pernikahan dengan luar sukunya. Masalahnya juga beberapa ditemukan di adat istiadat beberapa daerah itu kalau misalkan ada pernikahan yang sistemnya eksogami atau dia itu menikah dengan luar suku, maka ada yang dikucilkan, ada yang disuruh keluar keluar dari suku tersebut, dari kekampungan tersebut. Ini hal yang kemudian juga butuh upaya-upaya atau pendekatan-pendekatan. Tentunya problematika seperti ini butuh kemudian tadi cara ataupun karakter berfilsafat. Jadi tidak kemudian menimbulkan masalah. Nah, teman-teman kembali ke sini tadi beberapa fenomena-fenomena yang kemudian filsafat itu bisa mendekati juga tadi aspek hukum keluarga. Ini kan dari sisi misalkan tadi ya adat istiadat. Kemudian juga dari sisi tadi kenapa tingkat perceraiannya itu tinggi di Indonesia. Setiap tahun itu meningkat dan bahkan di Jawa itu mayoritas semua provinsi itu juga meningkat. Berarti di situ ada aspek hakikat daripada kesetiaan suatu pasangan itu jadi jujur pertanyaan. Orang menikah hakikatnya untuk apa? Itu kemudian juga menjadi suatu pertanyaan besar. Ya kan? Substansi ataupun esensi orang menikah itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, kalau misalkan hanya sekedar kemudian pelampiasan nafsu atau misalkan hanya karena apa namanya apa ya basic ataupun dasarnya itu karena nafsu bukan karena menikah karena Allah ataupun karena itu suatu bentuk ibadah ya ini menjadi suatu kajian yang menarik untuk didekati. Faktanya faktanya itu memang mayoritas kemudian mayoritas perceraian itu yang paling tinggi memang faktornya adalah faktor ekonomi. Pertikaian yang disebabkan faktor-faktor ekonomi. Nah, hak dan kewajiban antar suami istri itu juga tidak dilaksanakan. Artinya di sini juga berarti yang menjadi masalah itu ketika orang menikah itu belum memahami secara penuh hak dan kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri. Nah, konsep nafkah pun masih banyak yang baik. Nah, itu kemudian menjadi banyaknya meningkatnya apa namanya yang bisa menyebabkan perselisihan, kemudian bisa KDRT, bisa kemudian pertengkaran yang terus-menerus, yang biasanya itu awal mulanya ya faktor ekonomi, ya kan? Faktor ekonomi keluarga. Mungkin bisa jadi istrinya itu pergi ke luar negeri, kemudian menjadi TKI, kemudian ataupun suaminya di daerah di rumahnya itu ketika istri transfer kemudian digunakan suaminya untuk kepentingan yang tidak seperlunya atau yang tidak seharusnya. Ada juga yang kemudian karena suaminya tidak lagi bekerja karena kena PHK ataupun karena cacat atau kena sakit segala macam istri yang menggugat macam-macam ataupun karena ya faktor ekonomi yang lainnya yang sehingga menimbulkan pertikaian terus-menerus, akhirnya terjadilah gugatan perceraian. Nah, maka kalau kita lihat lagi dari sisi filsafat, sebenarnya bagaimana hakikat daripada sebuah keluarga itu juga menarik untuk menjadi kajian tertentu. Kan? Nah, pertama itu, jadi hakikat daripada, kemudian hakikat dari keharmonisan. Saya menemukan buku ya lama sebenarnya tahun awal-awal abad 6 abad-abad 20-an itu Josiah Royce ya. Nah, Josiah Josiah Royce itu ada namanya The Philosophy of Loyalty. Nah, ini filsafat kesetiaan. Di situ ada.
Indikator-indikator bagaimana kemudian itu menjadikan indikator kesetiaan. Pertanyaan kesetiaan juga saat ini menjadi eh, menarik ya, menarik daripada pembahasan eh, problematika di dalam keluarga saat ini. Kemudian happiness ataupun filsafat tentang kebahagiaan. Ada penelitian menarik di Taiwan, bagaimana marriage and happiness, evidence from Taiwan. Jadi di situ artikel menggambarkan bahwasanya pernikahan dan kebahagiaan, eh, apa namanya, pelajaran ataupun pengalaman yang didapatkan dari Taiwan. Di Taiwan itu salah secara artikel itu sampai disebutkan dengan data yang ada itu mayoritas orang bahagia selama 3 tahun masa usia pernikahan di awal. Setelah 3 tahun maka kebahagiaan itu sudah mulai berkurang. Jadi kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan itu hanya sampai dalam 3 tahun pertama saja. 3 tahun berikutnya, antar pasangan mereka di Taiwan itu sudah tidak lagi ada data ditemukan ya dari data itu uh, 3 tahun ke belakang atau setelah 3 tahun mereka sudah lagi tidak kebahagiaan itu sudah mulai berkurang. Nah, ini. Jadi ini bisa bila bila dilihat dari hakikat daripada kebahagiaan, hakikat daripada keharmonisan, hakikat daripada kesetiaan, hakikat kemudian daripada substansi daripada tujuan nikah itu sendiri, memahami daripada siapa itu suami, siapakah itu istri. Nah, ini kemudian untuk memahamkan sampai derajat-derajat ataupun tingkatan ini, nah ini pendekatannya adalah yang sama, pendekatannya yaitu melalui cara ataupun karakter berpikir ala filsafat. Nah, itu. Maka eh, dalam memahami filsafat itu diantaranya pertama filsafat sebagai upaya menggambarkan hakikat realitas paling akhir. Kalau misalkan kita berbicara tentang keluarga ya tadi tujuan daripada membangun suatu keluarga itu apa? Ya. Banyak orang yang kemudian sudah berkeluarga ketika sudah memiliki sudah secara ekonomi mapan, kemudian apa namanya eh, mulai kebahagiaan, sudah mulai mapan, ekonomi mapan, kemudian memiliki kedudukan yang apa namanya yang sudah eh, di apa ya tingkatan yang lumayan tinggi sekali. Mereka lupa dengan kebahagiaan keluarganya sendiri. Dia lebih kemudian bermain dengan orang-orang yang di luar keluarga segala macam. Nah, itu kan tujuan dari keluarga itu dalam dalam undang-undang itu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini kan sudah jelas dalam undang-undang tahun 1974 kan seperti itu. Tujuan daripada keluarga itu bagaimana membangun tatanan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, ini kemudian eh, menjadi sesuatu yang kalau kita berpikir secara ultimate, anti belakang atau tujuan akhir itu bisa kemudian mendekatkan dengan filsafat. Ataupun ultimate reality yang kemudian di apa namanya diartikan sebagai metafisika atau dalam bahasa Arab itu biasanya dikatakan itu mawaro atau bi'ah, ya kan? Apa-apa yang kemudian dibalik sesuatu yang nampak yang nampak, ya kan? Seorang istri itu nampak, seorang suami itu nampak, rezeki di dalam keluarga itu nampak. Tapi di balik hakikat siapa itu suami? Suami itu ketika sudah orang sudah akad, kan? Akad misalkan saya nikahkan anak saya bin siapa dengan mas kawin ini, kemudian yang laki-laki itu kobil tuh nikah apa kobil tuh kemudian melafalkan sesuatu yang ini dari sebelumnya itu keduanya itu tidak lagi kemudian yang sebelumnya diharamkan untuk berhubungan, kemudian ketika sudah terjadi akad itu, ya kan boleh untuk berhubungan sekarang. Nah, ini kan artinya eh, perubahan nilai daripada orang laki-laki sebelum akad dan setelah akad, atau perubahan nilai seorang perempuan sebelum akad dan setelah akad ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Ya kan, perubahan itu hanya dengan angkah tukar, wazawaj juga, kemudian yang laki-laki kopil itu. Nah, ini kemudian dari laki-laki yang orang lain kemudian menjadi bagian daripada
eh, seorang istri, bagian daripada seorang suami. Ini kan ini bentuk-bentuk metafisika sebenarnya. Artinya Tuhan itu kemudian menciptakan seorang berpasang-pasangan dengan suatu apa ya, dengan akad saja, ya kan, dengan rukun-rukun pernikahan yang sudah dilengkapi itu kemudian merubah yang tadinya orang lain menjadi istri dan tadinya orang lain menjadi seorang suami. Jadi intinya itu dalam 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 konteks hukum keluarga. Nah, ini kemudian dalam dengan filsafat ini kita bisa menggambarkan hakikat daripada realitas paling akhir. Ya. Filsafat berusaha untuk mencari hakikat realitas. Kalau yang lain banyak, misalkan dari ketuhanan, ya kan? Hakikat dari ketuhanan itu apa? Ya, antara sesuatu yang makhluk ataupun sesuatu yang hawadis itu biasanya ada sesuatu yang kemudian alkohol yang menciptakan. Ada sesuatu yang baru berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Adalah sesuatu yang sifatnya ultimate reality tadi. Orang manusia diciptakan sesuatu itu ya kursi diciptakan dari eh, kayu. Ada yang menciptakan, ada yang yaitu tukang kayu. Manusia itu ada yang menciptakan atau alam semesta itu ada yang dari ketiadaan menjadi ada. Berarti ada sesuatu yang menciptakan. Siapa? Dat yang maha kuasa pastinya, maha pencipta. Jadi dimensi-dimensi seperti itu yang kemudian bisa pendekatannya ke filsafat. Nah, kemudian yang nomor dua, filsafat berupaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan dari sumber pengetahuan, hakikat pengetahuan, keabsahan dari nilai-nilai suatu pengetahuan. Ada bagian filsafat itu yang kemudian ada yang mungkin teman-teman itu pernah mendengar ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Ontologi adalah tujuan untuk kemudian belajar. Ada nanti setelah ini ada di belakang itu. Ontologi itu untuk menentukan suatu nilai tujuan. Epistemologi itu cara ataupun prosesnya. Kemudian aksiologi itu nilai daripada sesuatu tersebut. Nah ini. Maka sumber pengetahuan, hakikat pengetahuan dan keabsahan, nilai-nilai pengetahuan itu yang nanti disebut sebagai an- dalam ilmu filsafat itu ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi. Kan? Ini biasanya apa namanya? Biasa disebutnya seperti itu. Nah, antara tujuan bisa jadi tujuan itu berbeda-beda, tergantung sumbernya. Prosesnya juga berbeda-beda tergantung sumbernya. Apalagi kalau misalkan sumber berbeda, proses berbeda, tentu nilainya, aksiologinya itu berbeda juga. Logikanya seperti ini kalau misalkan kita analogikan. Misalkan Mbak Atika, Mbak Ismi, atau Mas Reza, atau Mas Taufik dikasih bahan yang sama. Oke, kita tujuannya itu membuat nasi goreng yang enak, ya kan? Di antara berempat ini dikasih apa? Dikasih bumbu yang sama, ukurannya yang sama, ya kan? Intinya tidak ada perbedaan sesama sesama apa ya namanya? Sesama inilah ini apa bumbunya lah. Bumbu apa. Intinya bumbu-bumbu itu takaran-takaran yang sama persis dan dikasihkan ketiga keempat orang ini. Kemudian sekarang proses kita mulai mau membuat nasi goreng. Pertama, masukkan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Belum tentu kemudian nilainya bisa jadi sama, maksudnya lezatnya bisa jadi sama, nilainya bisa jadi sama, tapi bisa jadi nilainya berbeda atau rasanya berbeda. Walaupun tadi bahan-bahannya sama, prosesnya sama, nah, nilainya bisa jadi berbeda. Karena tadi mungkin cara ngaduknya bisa jadi berbeda itu yang menyebabkan perbedaan tadi, ataupun misalkan lama atau tidaknya, atau besar atau kecilnya api ketika masak ini juga bisa berpengaruh, atau mungkin juga karena karakter daripada psikologis orangnya bisa jadi bisa pengaruh. Nah ini sumbernya atau bahan yang sama, proses yang sama bisa jadi nilainya berbeda. Bayangkan ketika bahannya tidak sama, prosesnya tidak sama, pasti rasanya juga tidak akan sama. Sama dengan apa namanya dalam apa namanya
dinamika ontologi, epistemologi, aksiologi ini juga sama. Bagaimana ilmu pengetahuan itu lahir? Posisinya sebenarnya gampangnya seperti itu. Bagaimana ilmu itu lahir? Tujuan ilmu itu pastinya endingnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat, kembalinya kepada kesejahteraan masyarakat. Intinya kembali kepada kesejahteraan manusia itu sendiri. Kalau misalkan kemudian ilmu itu tidak mensejahterakan manusia, maka bisa dilihat daripada nilai-nilai ilmu tersebut, proses-proses ilmu tersebut, dan tujuan awal daripada ilmu tersebut. Artinya sumber-sumber ilmu tersebut juga bisa di tracking. Sumbernya dari mana? Apakah kemudian ada nilai-nilai agama di sana atau tidak? Ataukah misalkan hanya sebatas ilmu tersebut itu lahir daripada logika atau permainan-permainan yang sifatnya hanya sumber-sumbernya itu tidak ada nilai agama, pasti sumber yang ilmu yang lahir daripada sumber agama dengan yang tidak agama sama sekali ya hanya mengandalkan spekulasi rasio ataupun tentunya berbeda tujuannya ataupun nilainya berbeda. Nah, ini nanti kita lihat dalam yang nomor dua ini nanti di dalam aksiologi, ontologi, epistemologi ya, dan aksiologi. Jadi kayak tentang hakikat ilmu pengetahuan atau hakikat pengetahuan tadi. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga, filsafat sebagai upaya dalam mempertanyakan sesuatu dengan cara kritis dan mendasar sehingga filsafat dikenal sebagai bapak ini. Nah, tadi. Jadi filsafat itu dikenal mother of science itu karena dia bisa mendekati berbagai macam keilmuan. Karena sekali lagi ini adalah sebagai cara ataupun karakter berpikir. Nah, ketika dia misalkan berpikir tentang hukum, dia mengenal dalam filsafat hukum, tentunya bagaimana filsafat itu mempengaruhi penegak-penegak hukum itu, bagaimana cara berpikirnya. Dia harus berpikir secara universal. Kemudian dia maksudnya universal itu dia itu bukan kemudian ketika dalam bidang keilmuan hukum dia menutup diri dan menganggap bahwasanya keilmuannya ini adalah keilmuan yang paling baik, yang kemudian paling sempurna, sedangkan dia menegasikan keilmuan-keilmuan yang lain. Jadi dia harusnya berpikir dalam setaraf universal. Jadi ya walaupun dia itu berbicara berkeilmuan hukum, tapi dia masih menerima keilmuan-keilmuan yang lain yang bisa mendukung keilmuannya itu. Kayak misalkan prodi hukum keluarga. Hukum keluarga itu fokusnya ya dan sebenarnya hukum perdata. Tapi tidak menafikan hukum keluarga, dalam hukum keluarga itu juga butuh ilmu yang lain. Contohnya apa? Dalam keluarga itu butuh psikologi, keilmuan psikologi. Psikologi apa? Pertama, psikologi dalam bagaimana mengasuh atau pola asuh anak yang baik. Kemudian bagaimana uh, uh, konseling kepada anak-anak, pendekatan anak. Yang ketiga, bagaimana psikologi keluarga ketika istri seperti ini. Bagaimana sikap seorang suami ketika suami itu seperti ini, bagaimana sikap seorang istri. Ini kan bagian daripada psikologi keluarga. Ada kemudian butuh juga ilmu, yaitu ilmu ekonomi, ilmu manajemen, bagaimana kemudian manajemen membuat mengatur apa ya dengan baik yang dinamakan manajemen konflik. Dalam keluarga itu mustahil ataupun kecil kemungkinan kalau misalkan tanpa konflik. Konflik itu pasti ada karena namanya dalam hidup itu menyamakan persepsi itu juga tidak mudah. Artinya ada perbedaan-perbedaan pendapat yang kemudian juga sering menimbulkan konflik. Konflik ini kan butuh manage. Bagaimana kemudian ketika kita berkonflik dengan istri ataupun suami, bagaimana kita kemudian menahan, mengatur. Nah, manajemen konflik. Itu banyak manajemen konflik itu teori-teorinya. Itu bisa kemudian bisa diimplementasikan dalam keluarga. Belum lagi manajemen ekonomi keuangan. Dan seorang istri bagaimana kemudian dapat mengolah, mengatur keuangan keluarga. Sehingga tidak kemudian besar pasak daripada tiang ekonomi. Jadi apa banyak itu kan yang saat ada ini real baru semalam saya yang apa namanya berbicara dengan tetangga. Dia keluhannya itu istrinya kabur dari rumah. Saya tanya kenapa kabur? Karena banyak
dia itu terlilit hutang. Jadi dia itu hutang ke sana ke sini. Sekarang orang banyak yang mencari dia dan tidak belum bisa mengakui. So, akhirnya istrinya kabur. Suaminya tidak tahu kalau selama ini istrinya itu ada uang, tapi uang itu hasil daripada utang sana, utang sini, utang sini. Jadi suaminya nggak tahu. Taunya ada uang, nggak tahu, tapi sumbernya dari mana. Ternyata selama ini istrinya itu utang sana, utang sini, utang. Tanpa sepengetahuan suami. Nah, begitu apa namanya banyak orang yang datang ke rumah, istrinya ternyata baru tahu suaminya kalau istrinya selama ini itu banyak. Dan istrinya sekarang nggak tahu, nggak jelas kemana. Ada yang tadi semalam saya tanya, ada yang katanya Jakarta, ada yang kemudian informasinya balik ke orang tuanya di ya ini sekarang masih dilacak. Dan ini kan bukti nyata bahwasanya manajemen keuangan di keluarga sangat penting. Ya. Itu artinya apa? Artinya kebutuhan keilmuan yang eh, intinya intinya hukum keluarga, keilmuan hukum keluarga itu butuh keilmuan yang lain juga. Jadi kita kemudian tidak kemudian bersifat a priori menganggap bahwasanya keilmuan kita itu yang paling penting. Ini pendekatan-pendekatan filsafat hukum. Nah, sama halnya misalkan dalam hukum keluarga itu juga butuh namanya apa namanya dari psikologi sudah, ekonomi sudah, kesehatan 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 reproduksi, kemudian kesehatan anak dan segala macam. Jadi intinya apa? Intinya berpikir filsafat itu juga harus berpikir universal. Nah, artinya tadi universal itu kemudian mampu berpikir kritis dan mendasar dan umum. Nah, maka tadi nanti akan dijelaskan perbedaan filsafat, ilmu pengetahuan dan agama itu apa. Sebelum nyampe sini, kemudian saya sampaikan yang nomor 4 tadi, filsafat sebagai upaya untuk menyajikan suatu pandangan secara komprehensif atau menyeluruh bukan parsial. Jadi konsep filsafat itu cara berpikirnya adalah menyeluruh. Bukan kemudian langsung menjudge, enggak. Harus kemudian mencari berpikir kritis mencari dasar akar permasalahannya apa. Kalau misalkan itu berita itu datanya dari mana, keakurasinya itu seperti apa, objektivitasnya seperti apa, itu harus dilihat terlebih dahulu. Kalau memang itu berita tersebut atau fakta-fakta tersebut itu agak diragukan, ya kan? Ya. Jadi kemudian uh, dia dikaji secara komprehensif. Jadi tidak kemudian kalau cara berpikir critical thinking based on filsafat itu ya dia tidak langsung menjudge ya. Harus dia itu ya dia melihatnya secara komprehensif, bukan kemudian parsial ataupun kepentingan satu sisi. Ya ini. Jadi eh, apa namanya inilah di antara kemudian arti ataupun definisi secara filsafat secara umum ya, secara umum bahwasanya filsafat itu fungsinya itu hakikat daripada kemudian kenapa sih ada ilmu filsafat. Salah satunya tadi, kalau saya memahami, itu sebenarnya memang hanya cara ataupun karakter berpikir gitu saja. Enggak lebih. Makanya dia itu kalau misalkan ada pembukaan CPNS, kalau tidak ada kemudian Mahkamah Agung membuka calon hakim, kemudian berlatar belakang apa namanya sarjana filsafat, tidak ada, tidak ada. Karena kompetensinya ya memang bukan kompetensi yang spesifik. Dia hanya kompetensinya tadi hanya ya nempel ataupun masuk dalam apa namanya eh, berbagai macam keilmuan. Nggak ada namanya hakim atau advokat kok gelarnya sarjana filsafat. Enggak. Tapi teman-teman dengan sarjana hukum itu bisa masuk ke dalam advokat, bisa jadi pengacara, bisa jadi penghulu, bisa jadi panitera, bisa jadi guru, ya, bisa jadi hakim, bisa jadi semacam itu. Sarjana filsafat enggak bisa dengan masuk sana segala macam. Atau misalkan sarjana teknik informatika, Eskom, itu ya pastinya sudah bisa masuk dalam apa namanya formasi-formasi penerimaan CPNS ataupun pekerjaan yang dunianya dunia IT. Ya, Pak. Ya, ini. Jadi dia itu ternyata filsafat itu intinya cara ataupun karakter dari ilmu yang kemudian mengajarkan kepada kita
cara-cara ataupun karakter berbeda kita untuk lebih pertama kreatif, kemudian terbuka, kemudian apa namanya bersifat kritis, berpikir secara radikal, kemudian sampai kepada substansi, hakikat, esensi, nah, dan kemudian sampai kepada yang sifatnya ultimate reality tadi, yang sifatnya metafisika. Nah, dengan tentunya kemampuan logika ataupun rasio. Ini secara umum, ya. Kalau secara Islam, filsafat Islam berbeda lagi karena dia mengakui dua dimensi. Ada dimensi rasio ataupun akal, ada juga dimensi wahyu, ataupun ada dimensi hati. Nah, ini berbeda lagi. Nah, maka teman-teman, kalau misalkan kita melihat daripada perbedaan filsafat, kemudian ilmu pengetahuan dan agama itu sendiri, ini menjadi sebenarnya ada perbedaan dan ada persamaan. Persamaannya apa? Kalau saya melihat daripada persamaannya itu, baik filsafat, ilmu pengetahuan, eh, dan apa namanya, eh, agama itu sama-sama sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari kebenaran. Nah, ini ya. Filsafat juga tadi mencari suatu kebenaran, dan kemudian eh, ilmu pengetahuan itu juga mencari sebuah kebenaran. Agama pun sama-sama mencari kebenaran. Wah, walaupun mungkin kebenaran yang ditempuh bisa jadi ada kesamaan juga kebenaran yang ini. Tentunya itu salah satu persamaan. Ya sama misalkan tidak beda kayak misalkan kita berbicara tentang persamaan antara akhlak, norma, etika. Itu kan sama-sama menilai baik dan buruk. Perbedaannya adalah sumbernya. Gitu. Sumbernya. Ini pun sama. Sama-sama mencari kebenaran tapi ada perbedaan. Cara berpikir filsafat adalah cara berpikir radikal, konsisten, sistematik, dan bebas. Radikal itu artinya berpikir, cara mendasar, mengakar, berusaha mencari sumber pemikiran, dan berusaha untuk mencapai suatu hakikat ataupun esensi suatu. Ya kan? Selain daripada itu, yang dimaksud dengan berpikir radikal itu cara berpikir secara komprehensif, artinya menyeluruh, tidak parsial. Tadi seperti yang disampaikan di atas bagi nomor 4, parsial. Ya. Kemudian apa namanya? eh, Kalau misalkan ilmu pengetahuan, perbedaannya itu dengan ilmu pengetahuan, ciri khasnya terletak pada ciri khas yaitu bersifat radikal dan komprehensif. Filsafat dalam mengkaji tentang manusia, maka mengkaji secara menyeluruh, sementara ilmu pengetahuan hanya satu sisi objek. Misalkan mengkaji manusia dari aspek psikis, aspek biologis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek lain. Nah, ini kalau misalkan ilmu pengetahuan mengkaji manusia, ini psikologis berarti dia dari aspek psikologi, ada ilmu psikologi. Nah, ya kan? Ada apa namanya biologis, berarti ada ilmu kedokteran atau kesehatan atau apa ini dari aspek biologisnya. Jadi jasad. Ada belajar tentang manusia adalah bagaimana manusia itu berkehidupan secara masyarakat. Itu berarti ada ilmu sosiologi. Ada kemudian bagaimana melihat apa namanya kondisi masyarakat ataupun perilaku daripada masyarakat tersebut di dalam suatu daerah dengan gejala-gejala sosial yang ada. Nah, ini bisa menggunakan sosiologi ataupun fenomenologi. Nah, itu kajiannya, objek kajiannya adalah manusia, tapi dalam ilmu pengetahuan itu dibuat berbagai macam bagian. Ada yang psikologi, dari sisi misalkan kok perilaku kebutuhan manusia, maka ada namanya apa? Nah, kebutuhan apa nih? Ekonomi ya, ada ekonomi. Ada misalkan kok keguru apa pendidikan ya, ada ilmu keguruan. Nah, ada misalkan kok kebutuhannya kebutuhan eh, tata tertib atau aturan ya, berarti ada ilmu hukum. Maka tadi ekonomi, psikologi, keguruan, ilmu hukum, eh, kemudian hukum itu sendiri itu masuk bagian dalam
rumpun ilmu sosial humaniora. Sosial humaniora. Karena objek kajiannya adalah ya masyarakat ataupun manusia. Dari kajian tersebut memberikan kesan bahwa ilmu pengetahuan itu mendorong pada pengembangan spesialisasi secara empirik. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, filsafat selalu berusaha memasuki wilayah empirik, metafisis, dan medis. Nah, itu ya. Jadi filsafat itu selalu berusaha memasuki dari sisi dimensi empirik. Empirik itu apa? Empirik itu bagian daripada pengalaman, sesuatu yang spontan. Metafisik itu yang tidak terlihat, kemudian etis secara norma baik ataupun buruk. Nah, adapun perbedaan antara filsafat dan agama dapat kita lihat dari sumbernya. Kan? Filsafat bersumber dari pengalaman empirik dan rasio, maka di dalam filsafat itu salah satunya empirisme, ada namanya teori-teori empirisme dan rasionalisme. Ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ya kita juga dalam agama itu juga tidak menampik bahwasanya ada teori empirisme dan rasionalisme. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan di umum murni dia hanya kekuatan ya memang murni empirik dan rasio. Kalau misalkan dalam agama ataupun dalam agama Islam ya pastinya empiris itu juga ada batasannya, rasio juga. Jadi sumber pengalaman ataupun sumber rasio di dalam filsafat itu adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kan? Nah, nah, dan agama itu sumbernya ya kedua. Meskipun demikian, agama tidak menafikan pengalaman dan akal. Kalau misalkan dalam filsafat itu empiris, teori empirisme dan rasionalisme itu menjadikan atau dijadikan sebagai sumber pengetahuan, ini ada sisi positif dan negatifnya, ya, teman. Kalau negatifnya itu kalau misalkan menggunakan satu-satunya empirisme itu dijadikan satu sumber pengetahuan, empirisme itu kadang karena dia itu lebih pada pengetahuan. Empirisme itu kan teori yang kemudian indrawi itu dijadikan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ini. Kita mungkin sekarang meyakini bahwasanya saya misalkan menunjukkan, mungkin teman-teman tahu kalau ini pulpen. Dan misalkan, kalau saya bilang ini bukan pulpen, ini penghapus. Mungkin teman-teman akan menertawakan saya. Wah, Bapak ini ngelawak ya. Karena semua pastinya sudah meyakini bahwasanya kalau ini pulpen bukan penghapus. Ataupun misalkan kok sapu lah misalnya. Karena teman-teman semuanya sudah meyakini dan sudah masuk dalam memori otak teman-teman di bawah apa di belakang yang sifatnya adalah merekam tadi otak belakang itu ini tuh bukan sapu tapi ini tuh pulpen yang memiliki fungsi untuk menulis. Ini bagian daripada alat tulis. Nah ini karena empiris sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah dia lihat, dia amati bahwasanya ini fungsinya untuk menulis dan sebagai untuk menulis seperti itu. Nah, kemudian karena tadi ini sifatnya empiris, kadang tapi apa? Mata orang, ya, mata manusia itu memiliki keterbatasan. Demikian misalkan saya atau Mbak Atika, ya, atau Mas Reza yang sudah menggunakan bantuan alat kacamata. Ini pulpen ditaruh di misalkan posisi jarak 10 meter atau 15 meter atau 20 meter atau misalkan 10 meter. Mungkin nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan ketika kita tidak memakai kacamata. Akhirnya apa? Indra itu ternyata bisa menipu. Indra itu bisa menipu. Kita mungkin merasakan cabai pedas, es itu dingin, ataupun api itu panas, segala macam. Itu karena juga eh, teori empirisme yang menggunakan indra. Tahu misalkan cabai itu pedas ya dari pengalaman, yang kemudian eh, menjadikan suatu ilmu pengetahuan kalau cabai itu rasanya pedas. Garam itu rasanya asin. Kalau misalkan saya bilang cabai itu rasanya asin, mungkin teman-teman juga akan menertawa.
Karena menurut pengalaman indrawi teman-teman, yang namanya asin itu bukan cabai, tapi garam. Tapi nyatanya juga ketika kita habis sakit, ataupun eh, ketika kita itu habis minum, kemudian minum kepanasan, indera lidah kita itu sudah kemudian tidak normal. Yang jeruk rasanya itu asam, itu hampir tidak lagi kerasa. Gula yang manis itu tidak kerasa. Karena tadi, fungsi daripada lidah sebagai indera pengesap itu ini memiliki keterbatasan. Ketika kita habis sakit, atau misalkan ada tergores apa, segala macam. Sama dengan telinga, kita juga punya keterbatasan. Jadi, kalau misalkan empirisme itu dijadikan satu-satunya sumber pengetahuan, itu juga tidak bisa, karena tadi ternyata banyak kekurangan. Rasio juga sama, rasionalisme itu akal itu juga punya keterbatasan, karena setiap orang itu mempunyai kapasitas juga akal kapasitas yang berbeda. Hmm. Maka dalam agama itu ya sumber utama yang paling valid kan adalah ya wahyu. Akal dibekali manusia dibekali akal kemudian untuk memahami wahyu, ya kan? Kemudian dibekali akal kemudian untuk membanding. Bahkan dalam Al-Quran biasanya kan di paling-paling ujung afala ya kinun, afala ya tadabbarun, afala ya tafakkarun. Dan sistem-sistem itu yang kemudian manusia dengan akalnya itu memahami wahyu yang menjadi sumber utama daripada pengetahuan. Nah, maka eh, agama itu sebenarnya tidak menafikan pengalaman dan akal. Kita tadi tentunya mengedepankan sisi-sisi kekurangan daripada ini tersebut. Oke, meskipun terdapat perbedaan, maka antara filsafat akan tetapi masih ada memiliki ciri persamaan. Persamaannya apa? Persamaan tersebut adalah sama-sama mencari suatu kebenaran. Nah, cara berpikir filsafat ini tentunya itu ini sudah maghrib ya. Sudah kita ini nanti kita lanjutkan berikutnya bagaimana cara belajar filsafat dan tentunya ini nanti cara berpikir ini saya selesaikan yang ini dulu. Berpikir secara filosofis merupakan berpikir secara ketat dengan mempertimbangkan penalaran dan penarikan kesimpulan secara hati-hati tadi karena dan berpikir filsafat dituntut berpikir jelas, runtut, konsisten, sistematis. Maksudnya koherensinya ada, konsistensinya ada, dan sistematis. Jadi berpikir konsisten maksudnya berpikir secara runtut dan konsisten antara gagasan satu dengan gagasan yang lain. Dan sistematis berpikir dengan mengikuti aturan atau arus tertentu. Kemudian cara berpikir saya juga berarti cara berpikir secara komprehensif atau menurut. Misalkan bagaimana sebenarnya berpikir tentang dunia, tentang manusia, tentang kehidupan, tentang kebahagiaan, dan bagaimana tentang cara mengerti segala sesuatu. Dalam upaya pencarian pengetahuan tersebut, maka manusia dipaksa untuk berpikir filsafat secara filosof, sehingga dapat mengembangkan konsep pandangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita percayai. Dalam Islam tentunya wahyu itu yang menjadikan sumber dari semuanya bagaimana kita melihat manusia, tentang dunia, tentang kehidupan, tentang kebahagiaan, dan tentang kehidupan itu ya tetap kita mendasari atau bertolak belakang daripada wahyu. Bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang dunia, penciptaan dunia. Bagaimana Allah itu menciptakan dan kemudian apa namanya memelihara penciptaannya. Bagaimana kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan penciptaan manusia pertama kali. Dan siapa itu manusia dan kemana nanti itu manusia setelah mati. Dalam kehidupan juga, bagaimana orang itu ada yang bagaimana dalam kehidupan itu ada rasa senang, bahagia. Bagaimana kemudian dengan rasa bersyukur itu akibatnya apa? Kemudian
ketika manusia itu sedang sedih harus seperti apa. Nah, kebahagiaan pun bagaimana kebahagiaan yang ada dalam manusia itu seperti apa kebahagiaan yang baik. Bagaimana kita bersyukur sehingga kita mendapat segala macam hal itu kalau misalkan dalam agama Islam artinya bersandar dan berawal dan bersumber daripada apa yang dinamakan wahyu. Nah, cara berfilsafat dalam agama yang umum hanya menggunakan akal, kalau dalam dan yang tadi teori-teori empirisme atau rasionalisme, tapi kalau dalam agama Islam ataupun nilai-nilai agama itu bertolak daripada wahyu. Nah, jadi wahyu itu menjadi sumber referensi utama daripada pemikiran. Ini yang membedakan antara kemudian ilmu pengetahuan yang lahir dari yang atas dasar wahyu dan yang lahir atas dasar rasio. Tentunya kalau misalkan orang itu dalam berpikir atau dalam peradaban itu ada dikotomi antara ilmu ilmu yang lahir dari barat dan ilmu yang lahir dari timur. Makanya ada kemudian istilah westernisasi ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan yang lahir atau basicnya itu sudah dipisahkan antara agama dengan sains. Ya, kemudian biasanya teman kita mendengar namanya aliran ataupun paham sekularisme. Dari sumbernya itu sudah dipisahkan. Urusan agama urusan ini adalah soal dunia, ini sains segala macam. Padahal tidak. Kalau dalam agama Islam ya tetap segala bentuk ilmu itu apa namanya berbagai macam bentuk ilmu itu ya sebenarnya tetap semuanya bersumber daripada wah. Hmm. Ya, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti ke depan kita lanjutkan sehingga nanti ini sebelum UTS sudah banyak yang sampaikan. Oke, cukup. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Ini sudah jam 6. Itu sudah pada maghrib. Baik, kalau dirasa sudah cukup, mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. absennya sudah saya upload di Sinau Unisula ya, Mas. Monggo silakan Oke, dilihat. oke, Pak. Oke. Mohon meeting